Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau sambut hari ini dengan kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hari ini adalah hari yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ambil tema di dalam renungan pagi hari ini adalah mata Tuhan yang tertuju kepada orang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan seperti ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Firman Tuhan katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata yang tertuju artinya mata yang senantiasa memperhatikan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kehidupan orang-orang benar adalah kehidupan yang senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Siapa di sini yang dimaksud dengan orang-orang benar? Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa mau mempercayai Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dengan apa? Dengan cara kita senantiasa mau percaya, kita mau taat dan kita mau setia kepada Tuhan. Nah, ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan. Matanya senantiasa tertuju dalam kehidupan kita. Apapun setiap pergumulan hidup kita, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, maka tangan Tuhan adalah tangan yang senantiasa bertindak untuk menyatakan pertolongannya atas kehidupan kita. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka sama seperti kita sedang mengetuk pintu surga dan menggerakkan tangan Tuhan untuk apa? Untuk bertindak atas kehidupan kita. Sama seperti yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Amin. Jadi orang benar yang berdoa dengan keyakinan itu memiliki kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menerima jawaban dari setiap apapun yang dia doakan. Nah, itu luar biasanya ketika kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Sebuah contoh di dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita bisa melihat satu contoh bagaimana Raja Hizkia ini ketika dia sedang mengalami sakit yang parah maka bukan berita yang baik yang dia dapatkan, tetapi apa yang dia dengar dari Nabi Yesaya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita itu. Maka berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu adalah berita yang bagi manusia itu akan semakin mengecilkan, akan semakin melemahkan kehidupannya. Sebab di situ dikatakan bahwa Raja Hizkia ini akan mengalami kematian oleh karena sakit yang dia alami itu. Sesuatu berita yang tidak mengenakan. Tetapi Raja Hizkia bukanlah orang yang mudah putus asa. Dia tetap memiliki semangat, dia tetap senantiasa memiliki pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Dengan bagaimana Raja Hizkia menerima berita itu? Apa respon Raja Hizkia ketika dia menerima berita itu? Dikatakan dia langsung membalikkan badannya menghadap ke tembok, dia berdoa, menangis, meminta belas kasih daripada Tuhan. Ini adalah sikap yang benar yang seharusnya juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apapun berita-berita buruk yang mungkin kita dengar, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu yang sepertinya tidak baik dalam hidup kita menjadi sesuatu yang baik. Itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dan ketika hal itu dilakukan oleh Raja Hizkia, Tuhan sanggup mengubahkan keputusan yang sudah diberikan kepada Raja Hizkia ini menjadi satu keputusan yang menggembirakan, sesuatu keputusan yang membangkitkan kembali semangat hidup daripada Raja Hizkia ini. Dikatakan bahwa
Hizkia tidak jadi mati oleh karena sakitnya, tetapi dia akan mengalami kesembuhan, bahkan umurnya pun ditambahkan oleh Tuhan 15 tahun lagi. Itu sesuatu berita yang luar biasa yang diterima oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Bahkan dikatakan Tuhan juga akan menjaga, melindungi negeri di mana Hizkia memimpin pada waktu itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mau senantiasa hidup dalam kebenaran ya. Seperti apa hidup dalam kebenaran? Tadi saya katakan bahwa hidup dalam kebenaran adalah ketika kita percaya, ketika kita mau taat kepada Tuhan, dan kita mau setia kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mau hidup dalam kebenaran ini, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan kita. Dia memiliki dasar yang kuat karena selama hidupnya Hizkia ini adalah seorang yang hidup benar di mata Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 29 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi kita jelas melihat di sini bahwa Raja Hizkia adalah seorang yang hidup benar di mata Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita mau mengalami sesuatu yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita, mari kita mau hidup di dalam kebenaran. Kita hidup benar di mata Tuhan, sehingga kita boleh alami bagaimana mata Tuhan itu memperhatikan, bagaimana mata Tuhan itu tertuju dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga yang akan bertindak atas setiap seruan yang kita naikkan di hadapannya. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap sehat, semua karena anugerah daripada Tuhan. Kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kami untuk bagaimana kami harus hidup di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Engkau, bukan dengan kebenaran diri kami sendiri, tetapi kami dibenarkan oleh Tuhan dan kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri yang ada, bahkan sampai kepada aparat yang terendah. Tuhan beri hikmat, roh takut akan Engkau, kebijaksanaan yang daripada Engkau, sehingga bangsa kami ini boleh alami kemuliaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, GPDI CUTU Temanggung. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, para staf, para pengerja, para aktivis, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Tuhan yang tetap senantiasa memperhatikan kehidupan setiap kami yang ada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber jawaban atas kehidupan kami. Ketika kami tetap senantiasa hidup benar di hadapan Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah tutup mata, Engkau tidak pernah lepas tangan dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber pengharapan, menjadi sumber pertolongan atas kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.